Selamat sore. Selamat sore sahabat Femina. Halo. Oke, Tria pin dulu judulnya. Selamat datang. Hai Ayu. Hai, ada yang namanya sama kayak aku, ada yang namanya Tria. Halo Mbak Lara, siap dengan pertanyaan ya. Ada Mbak Keiko, Mbak Vio, Mbak apa? Mbak Superinrina, Mbak Laras, Mbak Rosemary, Yovita Cake Designer, Le Meridian, selamat datang. Hampir mau bilang selamat ulang tahun, selamat datang. Hai Melissa, hai Fitriani, Denlin, sore juga Uri, Rabani, Minas. Welcome to Instagram Live Food 911 Kitchen Secret. Sekarang ada penonton live, aku tepuk tangan sendiri ya. Biar semangat puasanya tahu, aku tuh puasa. Tapi habis makan coklat ya, semangat banget gitu. Kita akan punya tamu spesial. Emang pernah ya Instagram Live Femina tamunya nggak spesial, apalagi yang bagian kuliner. Semuanya chef-chef terkenal. Kita akan punya siapa? Udah ada yang tahu kita akan punya siapa? Bisa ditulis di situ ya. Pasti udah baca promonya dong. Dan hari ini spesial karena bakal ada giveaway. Jadi teman-teman jangan tinggalin IG live kita. Kita bakal punya hadiah buat kamu yang memberikan pertanyaan terbaik yang berdomisili di DKI Jakarta. Kita hari ini adalah episode ke-14. Saya Tria, saya adalah jurnalis Boga di Femina. Saya akan take over Instagram Femina selama 30 menit di Food 911 Kitchen Secrets. Kita akan wawancara seorang chef terkenal. Bentar ya, sambil baca contekan. Soalnya orang penting nih guys, aku nggak mau salah baca. Ya, oke. Dia namanya adalah Chef Vindex Tanker ya. Tuh, hai Alera Batik, hai Mr. Indra Gunawan. Oke. Dia ini ikonik banget kan Chef Vindex ya, karena dia udah puluhan tahun berada di industri perhotelan. Setelah itu beliau mengepalai dapur sebuah maskapai nasional, sebut saja Garuda Indonesia. Oke kan. Lalu setelah itu dia of course tetap meneruskan perannya menjadi berbagai konsultan dan juga guest chef di berbagai tempat. Oke. Nah, selagi ada pakarnya kita harus tanya-tanya nih tips buka puasa dan sahur atau ada kitchen dilema lainnya. Hai Mbak Daisre, tuh kan. Hai halo-halo jadi potong-potong deh, nggak apa-apa ya, kita casual aja ya. Nih ya, mau ada tips buka puasa dan sahur. Nah, chef juga akan ngeracik sesuatu nih. Kabarnya hidangan katanya ini masak sesuatu yang sangat menjadi favorit dia, resep dari resep Oma karena Chef Vindex itu orang Manado kan. Ya, pasti tahu dong. Nah, dia itu kan memasak sesuatu katanya pakai resep andalan dari Oma. Oke. Nah, yang tanya-tanya akan dicatat oleh produser kita. Jadi jangan merasa dicuekin, kok kesel gitu ya, lalu di tengah-tengah chat meninggalkan kita. Aduh, gara-gara dicuekin karena aku begitu gitu. Kalau aku ngirim pertanyaan dicuekin, aku langsung bye. Tapi tenang, ini semua dicatat, jadi akan dijawab oleh Chef Vindex ya. Apalagi nanti ada hadiahnya. Yang domisili DKI Jakarta akan dikirim hadiah makanan dari Le Meridian Hotel. Le Meridian Jakarta, coba dikirimin makanan dari hotel, persembahan kolaborasi Chef Vindex dan Le Meridian Jakarta khusus untuk kamu memberikan pertanyaan terunik terbaik, ya kan? Yes. Oke. Nah, kayak akan invite dulu Chef Vindex ya. Jadi teman-teman yang akan dapat hadiahnya khusus yang DKI Jakarta ya, domisilinya ya. Yang kayak aku gitu di luar DKI Jakarta nggak dapet ya. Aku mah coret. Pokoknya kenapa? Supaya makanan tetap anget. Nyampe-nyampe di sana juga masih cita rasanya masih optimal ya. Oke. Tapi nggak apa-apa kalau yang ngasih pertanyaan dijawab kan nanti udah seneng kan jawab sama Chef Vindex. Oke. Aku akan menginvite Chef dari Le Meridian Jakarta karena dia sedang menjadi guest chef selama bulan Ramadan ya. Kita tanyain ngapain aja sih chef di hotel selama bulan Ramadan. Selamat sore Chef Vindex. Selamat sore Ria, apa kabar? Baik tuh. Aku langsung memberikan salam resmi loh, ini chef terkenal salam guys. Terima kasih. Aku takut salah-salah sapa. Aku fans juga soalnya tuh. Teman-teman tadi udah kasih pertanyaan. Kita ini dicatat chef pertanyaan sama produser. Jadi buat yang merasa dicuekin nggak dicuekin. Karena kita mau wawancara Chef Vindex-nya. Lalu Chef Vindex-nya nanti akan jawab-jawab selagi meracik sesuatu
yang katanya adalah sesuatu yang jadi andalan dia kalau di rumah ya, resep dari Oma. Resep Oma. Oke. Mm-mm. Resep Oma. Resep Tuh. Oma. Emang dulu belajar masak salah satu dari Oma, Chef? Iya, karena Oma dari Papa kan Manado. Saya itu kan Mm. ada Manadonya, ada Ambonnya. Tapi Oke. dari Papa, Oma yang sering masak. Jadi otomatis tuh dia jadinya lebih 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 terekspos ke Manado lah. Dulu sempat tinggal lama dengan Oma atau Memang curi-curi Oma tinggal kesempatan? sama kita. Nah, dulu Oma tinggal sama Oh, kita. Karena Papa anak pertama, otomatis jadi Oma tinggal sama kita. Jadi kita dapat have oke. luxurious to have all the Manado food. Orang Oh pen iya ya. makanan. Mm-mm. Aduh, sayang aku bukan orang Manado nggak bisa membalas ya. Chef, tapi kalau aku orang Melayu ya, orang Melayu itu kalau laki-lakinya itu jago banget masak di dapur. Kalau orang Manado laki-laki pun masak di dapur rumah itu udah biasa juga. Mungkin nggak terlalu gitu ya. Biasanya dulu kalau kita tahunya yang masak di rumah tuh pasti tante-tante. Tapi ada juga om-om sih juga yang masak gitu ya. Tapi Hmm. nggak umum. Lain dengan misalnya kayak Bali kan memang Iya. karena religious, jadi otomatis yang cewek bikin apa namanya bikin buat upacara, cowok-cowoknya Mm-mm. masak gitu. Oh, oke. Gitu. Jadi kalau Bali apa kalau seperti itu, kalau Manado mungkin kalau di apa namanya zaman dulu kalau orang Manado bilang apa suruh apa bisa bisa masak nanti dia malu-malu ngomongnya. Malu-malu. Malu-malu Chef bilang boleh, bisa Chef masak. duduknya boleh rada kiri dikit Chef biar mukanya nggak ketutup, nggak terlalu ketutupan chat ya Chef. Makasih maaf. Oh iya. Chef tadi habis masak apa tadi di Instagram live-nya Em, Le Meridian? Tadi kita ada apa namanya sharing resep domba bumbu rujak atau Oh, lem itu jadi salah satu main course untuk salah satu set menu yang kita sajikan di Lemer. Jadi dia mm, jadi kita kan ada empat itu ada Jawa. Nah main course-nya mm. yang Jawa itu adalah domba bumbu rujak gitu. Kalau yang Oh, Manado oke. ikan woku gitu. Jadi ada ikan, ada ini kemudian yang Bali ada ayam betutu. Terus kemudian Oh, yang oke. Sumatera ada rendang daging. Jadi sebenarnya pilihannya semua protein ada gitu. Jadi boleh Semua pilih. protein ada. Iya. Nah, itu kan biasanya kalau masakan hotel sama masakan untuk food delivery rada beda dong. Ini tetap enak buat dimakan gaya rumahan, tapi tetap ada luxury hotelnya itu gimana sih? Jadi sebenarnya kalau di kita tuh tetap mengemukakan rasa yang otentik gitu. Jadi makanya saya di sini dengan chef di sini kita berkolaborasi supaya rasa itu tetap rasa otentik karena mungkin kalau orang bilang ya kalau di hotel suka tapi zaman dulu ya kalau sekarang mungkin sudah lebih better tapi dulu tuh di hotel orang pasti makanannya itu apa bumbunya tuh di less spicy atau karena katanya Heeh. bule bule nanti nggak bisa makan lah ini jadi kita selalu mellow down the spice. Kalau sekarang Oh, ini iya. sudah berubah gitu karena memang orang orang bule pun sedang pedas gitu. Jadi buat sekarang memang kita sarankan sebaiknya levelnya dikembalikan gitu loh. Jadi kalau memang kambing Hmm. kalau misalnya tadi ya bikin kambing bumbu rujak, eh, memang kalau di resepnya tidak apa namanya harusnya pedas, manis sama asem gitu ya komposisinya gitu. Tapi kan Oh, oke. disajikan lagi dengan tambahan tidak terlalu pedas, tapi ditambah dengan ada sambal bajaknya, ada urap Tadi ada sambal bacem sayurnya juga. gitu ya. Terus untuk Hmm. pemanisnya atau untuk tajil bukanya kita kasih kolak campur gitu. Oh, ya jadi kayak sepaket meal box gitu yang cakep gitu ya, Chef? Ya, kalau hitungan di airline mungkin dulu sekarang saya pernah di airline, jadi kayak executive Ah. tray gitu. Lengkap dengan Oh, dessertnya. oh Nanti iya nanti iya kita iya. kasih lihat deh. Kita kasih lihat nanti Oke. di akhir. Nah, nah itu sahabat Femina tadi yang resep yang tadi sorry masakan yang udah chef liatin di Instagram Live Le Meridian Jakarta juga akan ada resepnya di Femina online dan Ya, dicetak ya, yang domba bumbu rujak bumbu bersama rujak ikan wok. Resepnya asli loh, nggak ada yang asli. dikurang-kurangin Mm-mm. gitu. Nah, chef, pertanyaan selanjutnya nih ya,
Biasanya kita wawancara ketemu langsung ya, sekarang jadi begini wawancaranya. Iya, modelnya beda sekarang ya. Ya. Apa sih rasanya bekerja di dapur hotel lagi? Dulu kan lama banget di industri perhotelan. Sekarang rasanya Eh, apalagi masuk ke dalam hotel, walaupun cuma selama Ramadan nih di Le Méridien. kalau saya kan sebenarnya memang 30-an tahun lah di dapur gitu ya. Tapi semenjak kita pindah waktu itu ke Garuda, itu kan sudah sedikit berbeda, walaupun tetap kita masih ngurusin catering juga. Jadi pasti hubungannya masih dengan dapur. Jadi kalau Ya, sekarang ini masuk lagi ke Lemer, buat saya it's good karena memang nggak tahu ya. Kalau orang udah punya passion di dapur, masuk dapur tuh kayaknya yang senang-senang aja gitu. langsung ngeblend gitu ya mau dimanapun ya chef ya, dimanapun Langsung medan blend in, perjuangannya iya, langsung blend in. langsung blend gitu. Nah tapi sekarang kayak anak-anak dapur sekarang sama anak-anak dapur dulu beda nggak? Sekarang mereka lebih antusias gitu ya masakan Indonesia chef kalau mau bikin gitu bangga gitu. Betul, betul. Sekarang ini memang mungkin 5 tahun atau 7 tahun terakhir itu makanan Indonesia sudah mulai menjadi satu hal yang positif buat orang-orang di hotel karena semua Heeh. Harus ada Indonesian buffet, harus ada Ya, diganti-ganti. Kalau dulu kan cuma heeh. soto ayam, bubur ayam, nasi goreng, mie goreng, sama sate, udah. Nah, tapi sekarang udah Iya, berubah. Jadi memang orang sekarang banyak, istilahnya kalau buat saya bilang, jadi kita menjadi raja di negeri sendiri karena orang senang makan makanan Indonesia sekarang gitu. akhirnya ya. Heeh. Nah, iya emang. Chef, nah tuh teman-teman ada barang dikasih pertanyaan dicatat oleh admin kita ya. Nah sebetulnya teman-teman kan udah ada beberapa yang ngasih pertanyaan lewat Instagram promo kita Hmm, kemarin. Dia mau nanya kalau sebetulnya tipikal lauk kan ini lagi sahur ya chef, sahur betul. buka puasa. Buka Apalagi puasa. sekarang banyak banget si Mbak tuh udah nggak bisa datang ke rumah lagi karena apalagi kalau misalnya Mbak harian itu kan kadang kita udah nggak boleh datang lagi kan karena ada social Iya, distancing. Jadi ibu-ibu betul. ini harus nyiapin masakan sendiri di rumah. Apa sih kalau masakan sahur yang praktis gitu, Chef? Contohnya lauk Eh, apa gitu? jadi gini, biasanya gini, kalau misalnya kita karena sekarang di rumah aja, jadi kan berarti kita punya waktu lah untuk menyiapkan yang lebih berat, lebih Iya. sophisticated pada saat buka puasa. Jadi Heeh. menu segala macam menu kayak mau bikin rendang, mau bikin kambing bubur rujak, atau domba bubur rujak, mau bikin ayam woku, mau bikin apapun itu kita bisa masak dan prepare. Nah, Mm-mm. kendalanya adalah kan sahur. Kalau sahur itu kan kita punya waktu pendek, apa lebih sedikit. Nah, jadi sebaiknya kalau sahur itu kita pilihan menu yang istilahnya bisa disiapkan di malam sebelumnya, kemudian dipanaskan. Contohnya Nah, misalnya iya kayak tuh. rice bowl. Kemarin saya Heeh. ada sharing juga mengenai rice bowl. Jadi nasi Hmm. kasih apa tumis ayam misalnya, mau dipakai saus apa aja, kasih Mm-mm. sayuran. Itu semua ditaruh dingin, terus disimpan di kulkas. Besoknya tinggal keluarin, angetin di kukus atau di microwave, tara, jadi sahur gitu loh. Iya, Jadi konsep sesuatu yang konsep bisa. rice bowl itu ya. Iya, Konsep apalagi rice kalau kayak rice bowl bowl itu dan kan nggak banyak nyuci piring kan, karena semuanya di satu tempat. ya satu tempat atau bikin bikin nasi bakar gitu kan, isian bisa macam-macam. Oh iya, nasi bakar. Heeh. Jadi Tuh misalnya udah ada yang orang bilang tuh, kalau Mbak orang bilang Laras, wah, sisa apa tuh? kenapa? Ada yang Jadi kalau bilang, misalnya ini wow, kita chef juga bisa bilang seminggu aja dia udah bingung mau masak apa. Katanya ada yang bilang. Dia kaget chef 30 nah, tahun. makanya iya, makanya itu saya bilang kalau passion itu beda. Jadi kita sama kayak tukang Mm, misalnya kameramen senang foto gitu ya. Kan kita rela bawa mm. to style seberat apapun kita bawa walaupun sekarang sudah bisa pakai kamera ya, Ah, handphone tapi orang rela bawa tapi dia nggak merasa capek. Nah, di dapur juga sama. Kita karena udah lama 14 jam, 16 jam gitu sih ininya. iya. Mm. Nah, tuh. Tuh, oke. Chef, nah, chef kalau, nah kan chef punya, kalau orang-orang mau bikin temen, sahabat Femina mau bikin buka puasa manis-manis gitu ya. Kalau dari chef rekomendasinya apa nih yang khas Manado nih? Dessert-dessert, itu kan banyak banget kue Manado gitu. Apa yang Ya, kira-kira kalau gampang kalau kita mau bikin di rumah pemula? nah kalau Manado tuh agak gampang-gampang susah tuh soalnya. Masih mendingan kue jajan Jawa daripada jajan Manado. Misalnya bikin Oh cucur. ya? Waduh, itu Ah, ah, PR itu kalau bikin cucur. Tapi
kalau kita udah bisa, saya kan memang gini, saya 30 tahun itu kan di hotel, di dapur lah istilahnya. Tapi kan saya nggak terlalu specified ke dessert. Tapi bisa gitu, tahu tapi nggak pernah ini. Nah, pada saat saya keluarin sekarang ini dan lebih banyak di rumah, saya nyoba bikin cucur. Dia bisa juga gitu loh. Jadi ternyata sebenarnya hanya tahu nggak bikinnya. Gitu sih ininya. Jadi eh, kalau resep-resep misalnya untuk yang makan Manado itu kan kalau dessert, nah kebetulan kalau dessert menunya kita kasih kelapa tart. Tapi bisa juga Iya. bikin misalnya lapis basah. Kayak kalau lapis basah Oh, itu kan lebih lapis beras lah kalau orang Manado bilang. Terus bisa juga mm. bikin panada. Terus Oh bisa juga iya. bikin apang bakar. Aduh, Terus enak bisa banget. bikin apa lagi ya? Itu mungkin ada yang savory dikit, bikin gohu. Karena kalau buat Manado tuh gohu bisa jadi dessert kan gitu. Kayak seperti rujak lah. Oh, iya iya iya, Seger-seger heeh, bener. gitu. Kan dia dari pepaya muda, pepaya mengkel, Iya. kasih Heeh. cabe, kasih jahe, kasih gula, terus itu Enak dimakan banget kayak salad. dingin. Aduh, sedap banget itu. Kayak salad dingin enak banget. Nah, Chef, Mm-mm. nanya nih ya. Nah, Chef kan sekarang sering banget tuh nge-share video di Instagram yang bagus-bagus banget, yang Mm-mm. fun dan candid gitu ya. Aduh, aku kayak nonton berulang-ulang gitu ya. Nggak, kadang nggak bikin juga, cuman seneng aja gitu ngeliatnya. Ya ampun, Chef Index. Kita tuh kan kepo ya, Chef. Jadi misal kalau kita ngeliat Chef Index, kalau yang ngejuri di TV gitu, yang serius, tiba-tiba chef index dengan pakaian rumah, masak di rumah aja gitu kan. Itu bener-bener Mm-mm. sesuatu yang baru buat kita gitu. Emang seberapa rutin sih nguploadnya? Sampai akhirnya sekarang followernya 80-an begitu, 80K. Em, sekarang ini sih sudah mulai rutin terutama sejak apa work from home itu otomatis Heeh. kita setiap hari ngisi konten gitu. Jadi konten itu adalah Oh, makanan yang kita makan setiap hari atau heeh. bisa juga istilahnya kita ada orderan juga, jadi otomatis kita bikin untuk orderan. Nah, itu yang saya bilang, jadi pakailah apa yang saat yang kita pakai sekarang ini, jangan pada aduh sebel nih di rumah mulu. Dikasih sama Tuhan buat kita di rumah, nggak apa-apa. Take advantage of it. Nah, kayak tadi saya bilang, kita bikin tuh, we never know gitu. Apa yang akan jadi, ternyata saya banyak yang order online juga, padahal saya nggak mikir kalau mau mau usaha online gitu. Dulu sudah pernah pengen bikin, terus nggak pernah jadi-jadi gitu. Mhm. Jadi Ya ternyata ampun. ada Iya, hikmah di balik semuanya gitu. iya. Jadi Jadi enjoy it ngupload and then setiap have hari, fun kalah gitu. kita kalah kita sama chef index coba. Seorang chef index Iya kan, ngerutin ngupload setiap hari, guys. iya sampai salah pun diupload kan, karena justru orang banyak belajar dari kesalahan juga gitu. Jadi kita kan juga kan belajar. Jadi kayak kemarin bikin Ya. martabak, saya udah fourth attempt, belum jadi-jadi. Ini saya belum share yang benernya gitu. Masih belum dapat resep yang pas gitu. Oh iya, aku lihat tuh chef. Oh, oh, ternyata di wajannya apa di adonan itu Mm-mm. salahnya atau perpaduan? Perpaduan kesalahan. Em, karena martabak itu memang banyak banyak inilah. Kalau kita mau Trik. pakai wajannya yang seperti yang abang-abang, mungkin bisa langsung jadi. Tapi tetap permainan api sama pengocokan Oh, sama bahan itu penting gitu. Nah ini kan kita iya. coba yang pakai teflon gitu kan. Heeh, Tapi ternyata heeh. masih belum. Orang bilang itu sudah bagus tuh, udah ada, sudah berserat gitu kan, udah tajam. Dia bilang iya, Menghibur, tapi menghibur chef cuman index. masih nyandal gitu. Kalau bagi Harap sama chef index, belum, itu belum. belum. Kalau buat orang lain itu sudah. Tapi emang habis juga sih. Semua seperti tadi bilang, ada yang bilang kan gini, tetap aja habis ya chef. Ya Ya iyalah, enak kan? orang lapar gitu. Chef, kalau kalau chef ini kan profesional banget ya. Sebetulnya mungkin yang dimasak di Instagram itu, maaf ya aku ngomongin Instagramnya chef index dulu karena hits banget gitu belakangan ini gitu. Chef, kamu tuh profesional banget, profesional chef di kitchen industry. Lalu ini mesti ngadepin pemula. Hmm. Itu sikap apa sih chef? Jadi sikap apa yang harus dihadirkan seorang chef profesional gitu kalau menghadapi ibu-ibu ini gitu. Dan Jadi masakannya rumahan sebenarnya banget. sebenarnya jadi gini, saya
berubah inilah istilahnya merubah paradigma bahwa kalau kita orang hotel terus kita sharing makanan-makanan hotel yang buat some people is complicated, kita nggak akan dapat followers gitu karena orang di sana itu lebih banyak yang mungkin pengen baru belajar, ada yang setelah lihat baru kepengen belajar, ada yang tapi banyak yang menginspirasi orang-orang untuk akhirnya mau masak gitu. Jadi buat saya resep itu nggak ada yang simple kalau yang nggak mau di sharing karena ada orang di luar sana yang nggak bisa bikin. Contohnya Ya. simple misalnya orek tempe. Orek tempe itu Aha. kan simple, makanan di rumah saya dari zaman dulu, saya dari kecil. Tapi begitu Ah. di-share, ternyata banyak orang juga yang nggak tahu gitu. Nah, Jadi, iya, iya karena kan? Jadi, kebiasaan dimasakin mbaknya, biasa jadi bibinya nanya yang sekarang. masak. Iya, sekarang bibi yang biasa masak. Nah, sekarang kan akhirnya dia bingung kan, mau masak gimana nih? Ya, Nah, lihat dari IG, akhirnya dapat inspirasi, ya. dapat resep. Ah, Nah, nanti saya ah. di sahur ini memang rencananya mau kasih tips-tips resep yang saya bilang tadi apa? Mari masak resepku. Itu resep-resep simple rencana yang saya mau share gitu. Selama bulan Hmm, Ramadan gitu. yes. Chef, nah kalau aku juga lihat lagi kebalik-balik lagi ke Instagramnya, ternyata Chef Vindex ini seneng baking juga ya. Karena kan lo Nah, kalau di hotel kan di hot kitchen gitu. Ternyata jadi sekarang lagi iya. seneng bikin apa kalau baking-bakingan itu? Jadi semenjak setahun lalu saya keluar dari Garuda, memang saya nggak base-nya tidak bukan bakery. Jadi base-nya adalah sebenarnya hanya hot lebih ke hot cooking. Tapi karena Ah, pengen nyoba, terus akhirnya ya pakai fail lah gitu loh, pakai fail akhirnya ya. bisa jadi dan akhirnya sekarang saya spesialis di sourdough, saya sampai jualan sourdough online sampai ke Cilengsi sana gitu. Jadi Wow, iya, terus akhirnya orang tetangga tetangga penasaran orang pelanggannya Korea di sini. tetangga orang Korea juga akhirnya dia ngorder juga, ngorder cinnamon roll, order ini gitu. Jadi sebenarnya makanya saya bilang just try to do it dulu lah gitu. Ibu-ibu yang di rumah tuh coba dulu, coba aja, hajar aja dulu. Kalau nggak suka kan masih ada suaminya yang akan makan gitu ya. Ya kan? Nanti kalau misalnya bilang gak enak, emang lu bayar. Situ kan nanti ini Situ gitu harus makan. eh, harus makan ya gitu. Iya Gitu iya, sih lebih. sampai sourdough aja bisa. Tapi chef emang bener chef sekarang ini orang di rumah jadi semua segala macam hal dimasak. Aku Bener. pergi ke minimarket, Fermipan habis chef. Iya. Kemana-mana semua habis kan harus Tokopedia kalau mesen biar pasti ada. Can you Habis imagine? guys. Can you imagine bahwa bahan-bahan untuk pembuatan kue seperti mixer, oven itu laris manis kayak kacang goreng sekarang. Jadi saya lihat wah banyak orang yang mau jadi baker nih gitu. Bikin Karena mendadak. Jadi habis karena habis corona karena lulus ya chef. habis corona itu bikin usaha bakery semua itu kan gitu. Karena istilahnya bakery nggak ada matinya gitu ya. Maksudnya orang pasti Ya. suka. Kita Ya. bisa bisa pakai buat jualan, bakulan, Hmm. bisa yang ini gitu kan. Ya. Jadi it's Ah, time now to train yourself gitu loh untuk supaya bisa ya. nanti begitu corona selesai you master it gitu loh. Semua orang jadi UKM kuliner nanti habis corona. Iya, Nah, pasti, pasti. Udah Chef, kelihatan. tadi mau liatin dong. Tadi habis masak apa di Le Meridien mau kasih tunjuk dong ke kita Oh, hasil jadinya. eh, boleh nanti saya kasih Ah, tunjuk Kak tadi makanannya mau ya. bikin apa buat kita. Nah, yuk Oh mari ya, guys. sama ini ya. Aku jadi ikut-ikutan Chef Index nih. Aku tuh Chef Index itu kalau di Instagram pakai guys loh. Tuh. Aku Kan jadi harus karena kan bintang harus tamu aku dari mengikuti Chef tren. Index aku pakai guys. Hey Tuh. guys, ini Tuh, kan ini sama yang kayak tadi kita Instagramnya bikin. dia. Ini boleh minta ini dong, dabu-dabunya di clear up. Waduh, Sehat, sehat. andalan dabu-dabu. Nah, ini kita mau sharing sambal dabu-dabu nih. Yes. Nih, Om Sehatnya di clear up lagi. Oke. Tuh. Ini tadi kita buat kambing bumbu rujak. Jadi kambing Mm-mm. bumbu rujak ini basically menggunakan paha kambing, Mm-mm. bisa Mm-mm. dia pakai iga juga boleh gitu ya. Nah, ini satu set nih. Nah, kita kan ada 4 set. Oke. Kameranya Ada 4 diketin ke set. makanannya aja. Boleh dong? Kameranya Makanin ditekan aja. ke makanan. Kameranya ke makanan aja. Kameranya fokus ke makan. Yes. Oh, oke. Nah. Ya, jadi Oh, ini oke. kombinasi Jawanya ada domba bumbu rujak, ada nasi kuning, ada urap sayur Jawa, ada sambal bajak. Jadi selalu ada kombinasi itu. Dan
Kalau ini di plating, kalau ini dia ditaruh di tempat. Jadi ini dia ada Nah, tambahan itu sini untuk buat tajilnya teman-teman nih. buat dikirim. Mm-mm. Jadi ini yang saya bilang namanya executive Oh, tray gitu ya. Jadi ada kolak campurnya, kemudian ada nasi kuning, sambal bajak. Jadi ini bisa dinikmati. Nah, kalau misalnya supaya nggak kelihatan makan di tempat, tinggal dipindahin gitu misalnya, ditoto ya, sedikit. Nah, selain ya ini tempat padahal. kita punya Sumatera, ada rendang dagingnya, ada sayur kapau. Kemudian Mm-mm. di sini ada ikan woku sama bunga pepaya untuk yang Manado. Kemudian Oh. ada yang Bali, ayam betutu sama lawar kacang gitu. Nah, Waduh. pokoknya enak-enak semua. Jadi tinggal dicoba aja. Nah, ini Nah, ini ini adalah kita mau sambal dan share dabu. aja. Ah, Nah, Dek. memang ini kan yang temannya kami Rujak memang sambal bajak, tapi kan kita kayaknya kelamaan kalau bikin sambal bajak, tapi nanti bisa kita share resepnya. Nah, ini Mm-mm. untuk dabu-dabu itu gampang banget. Jadi sebenarnya komposisinya hanya bawang merah, terus Mm-mm. kemudian tomat merah, kemudian tomat hijau. Ini kombinasinya kita supaya warnanya bagus, lalu makanya ada rasionya lah gitu ya. Kalau misalnya kita pakai, kemudian biasanya ini seperempatnya adalah cabai rawit. Tapi kalau orang mau lebih pedis, kata orang Manado bilang, tinggal dikasih lebih banyak aja. Mau Oh, pakai hijau sedikit, buat tapi warna bagus. lebih banyak yang merahnya ya. Kalau Oke. dabu-dabu. Kemudian baru kita kasih jeruk nipis. Jadi ini adalah resep sambal paling simple yang saya makan nih, bukan cuma dengan ikan woku atau ayam woku aja, tapi saya makan Mm-mm. dengan quesadilla, enak banget. Mm-mm. Oke. Quesadilla itu kan kayak pakai flour tortilla gitu ya, Enak jadi kayak banget ya. Mexican lah gitu. Terus ini Heeh. tinggal kasih Teman-teman silakan ya yang mau garam, bertanya ya ditulis aja. Mm. Oke. airnya itu nanti akan datang dari setelah bercampur ini tomat akan mengeluarkan air, makanya tomatnya juga kita tidak buang bijinya. Nah ini Oh, tetap. ikan Oke. bakar, Aduh. ayam rica, Oh, udah tinggal sama nasi anget udah pasti top pokoknya. udah gitu aja ya. Nanti dia lama-lama Simple. lebih Nah, ngeblend gitu nggak sih? Chef? iya Di lama-lama resting dia, gitu? iya lama-lama itu dia akan keluar airnya. Ini kan belum nih, tapi begitu dikip nanti dia akan keluar airnya. Itu nanti akan tinggal diaduk aja. Nah, nanti tinggal adjust Chef garam biasanya sama gula lah di, gitu. Ada kalanya orang juga bisa didiemin ngasih berapa dengan lama biasanya? kemangi. Di Paling resting berapa lama chef di paling rumah? 30 menitan sudah oke kok. Karena ini udah langsung Oke. makan aja udah oke kok. Bisa langsung. Sekarang Oh. endes pol kalau diamkan 30 menit. Chef ada yang nanya dialusin boleh nggak chef? Soalnya di rumah dia ada yang nggak suka Apa tuh? meletus cabai bulat-bulat gitu. Dialusin boleh nggak? Ada yang nanya variasi. Boleh, boleh. Tapi namanya Boleh dabu-dabu. ya? Uh, Samra bilang pedis. Boleh aja. Jadi kalau misalnya nggak suka Ah, lihat cabenya gede-gede, lu cincang halus oke. saja. Dan selalu kalau Oke, misalnya kita bilang, baik. selalu bilang satu cabai atau tiga. Jadi harus ganjil katanya. Kalau nggak pedes. Oh gitu. Oke, tuh. Ilmunya orang Kepercayaan Manado tuh. Tapi asli. tapi it Oh, works gitu. It works. tapi emang waktu dulu sama Oma tuh dabu-dabu ini selalu ada kayak nyari setiap hari atau Oh bagaimana? setiap hari. Jadi kalau di rumah itu kita ada sambal rica yang merah sama sambal Hmm. dabu-dabu. Dabu-dabu selalu ada. Karena ini kayak kayak orang Bali ini sambal matahnya lah. Jadi in every meal Iya, selalu pasti makan dengannya ini gitu. Ini satu saya oke. pakai yang bowl segini nih habis gitu loh. Jadi kalau ini nih Oke. memang Iya, ini juga betul. bentukannya cantik gitu kan. Chef, kalau ditaruh di kulkas berapa lama? Itu kadang dia gampang basi ya. Enggak, dia sebenarnya saya punya sih 3 hari masih oke. Bisa ya? Yang penting yang penting adalah semuanya fresh. Jadi tomatnya itu harus tomat fresh. Jangan ada tomat Oh, yang kadang-kadang kan kalau kita beli di pasar ataupun apa tuh
suka ada tomatnya agak busuk-busuk dikit. Nah itu yang bikin ininya. Jadi semua bahannya harus fresh. Bawang juga kan kadang-kadang kita ketemu bawang yang nggak bagus. Nah kalau udah ada yang nggak bagus, itu dia sebentar aja. Karena temperatur chiller kita kan buka tutup, otomatis tidak bisa menjaga suhu 5 derajat atau 10 gitu. Oh, oke, oke. Itu suhu yang Atau bagus buat nyimpen. kadang ada juga yang make sendoknya nyampur-nyampur gitu kan, Iya, chef, makanya jadi cepet nah, basi. iya, misalnya dia gini Ambil lagi make, terus habis itu nyampur-nyampur. nanti colokin lagi sini. Nah, Oh, selalu harus bersih. Jadi ini biasa ditaruh di tempat, kemudian oh, tutup. Nanti kalau kita mau pakai, ambil sedikit, ini oh, dipakai. Jadi ini tetap dikeep oke. di dalam kulkas gitu loh. Jadi secukupnya Oh, ya, gitu. ya. Chef, ini boleh Akan sambil lebih. aja kita sambil nanya-nanya ya, boleh ya? Boleh, boleh, boleh. Paralel ya. Chef, ada Boleh. yang nanya jeruk nipisnya diganti cuka, boleh nggak sih? Kalau cuka berarti namanya bukan dabu-dabu, tapi nanti bikin marangi gitu. Bikin acar. Oh, Beda, beda. Karena gini, jadi memang rasa freshnya itu datang dari jeruk nipis. Jadi kalau bilang mm, dabu-dabu, biasanya itu selalu pakai jeruk nipis. Kalau mau pakai cuka boleh, tapi berarti bukan dabu-dabu gitu, ya. ya. Tinggal Ada yang dikasih nanya juga lemon kecap, chewy. manis gitu. Oh, Ya, oke. lemon chewy boleh nggak? Kalau lemon chewy sebenarnya dia very strong. Cuman biasanya lemon chewy itu airnya sedikit. Jadi kita pakainya banyak. Jadi kalau misalnya Oh, memang ada yang bagus sebenarnya lemon chewy boleh, tapi ini yang paling simple lah. Ini kan yang paling selalu ada gitu. Lemon chewy ya. kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada gitu. Oke, sip lah. Oke, Chef, Ya, boleh duduk lagi kita, Chef ya. Kita mau langsung ke Q&A nih dari beberapa teman-teman. Jangan lupa teman-teman, thank you pertanyaannya udah banyak banget. Semoga bisa dibacain ke Chef Index hari ini. 2 penanya terbaik akan mendapatkan makanan itu dikirim ke rumah. Yeay! Dari Chef Index tuh hadiah tuh kita kayak acara oprah bagi-bagi makanan dari Le Meridian Jakarta collab dengan Chef Index. Oke, pertanyaannya bagus-bagus. Oke, akan kita jawab satu-satu ya. Semoga yang beruntung pertanyaan unik terbaik bisa mendapatkan makanan tadi buat buka puasa. Nggak hari ini ya, mungkin besok atau lusa ya. Nanti akan dikabarin oleh admin Femina ya. Oke, saya mau nanya. Ada yang bertanya nih. Menu apa yang cocok dikonsumsi ibu hamil yang berpuasa? Khususnya di tengah corona ini. Em, jadi mungkin gini, karena kalau ibu hamil kan pasti kan ini memerlukan protein. Berarti kan kayak Hmm. daging-daging, ikan itu yang paling cocok lah buat ini. Dan sekarang ini Oh, kan kita kesukaan chef ini. bahan-bahan kita bisa order online, bisa pasar pun sekarang bisa pasar online. Jadi ya, jadi Betul. bisa di delivery. Jadi sebenarnya itu unlimited sih kita mau masak apa. Tapi biasanya kan kalau Yes. ibu hamil nggak bisa pedas, jangan terlalu Hmm. bersantan gitu kan. Jadi lebih, saya bilang tadi kalau bikin woku itu enak karena dia nggak ada santannya. Terus misalnya dia Hmm. mau bikin tumisan itu juga yang light, yang jangan terlalu ini, tapi lebih banyak sayuran gitu loh. Oke, oh bener ya. Jadi teman tadi kepada Mbak Wijil, protein jangan lupa ikan-ikanan bagus tuh ya, karena itu kan dia limit ya kalau kalau ikan itu seafood. Iya, Lalu juga jangan lupa sayur-sayuran tumisnya, gampang dibeli sekarang delivery, grocery banyak online. banget. Pertanyaan selanjutnya, Chef, dia sampai permisi dulu nih dia bilang, Chef maaf pertanyaannya basic banget, dia bilang. Heeh, Kalau nggak cuma apa-apa. punya pasta sama telur, pasta, telur, bawang putih bubuk. Ya, salt and pepper of course. Bawang putih bubuk bikinnya apa tuh? Ya kalau yang itu ya berarti carbonara yang halal aja gitu kan. Bikin carbonara halal aja gitu. Pakai, istilahnya kan kalau carbonara kan pakai bacon. Kalau ini kan Hmm. dia berarti pastanya direbus, kemudian habis itu dia olive oil harusnya ada ya, karena kalau pasta tuh cocoknya memang sama olive oil gitu. Kasih olive oil, kasih garlic, sebenarnya paling bagus sih garlic fresh. Tapi kalau nggak Oh. ada, garlic bubuk oke lah gitu kan. Setelah semua jadi, pasta selesai, ditumis pastanya, diangkat dari kompor, masukin telur yang dikocok gitu. Oh ya, tuh klasik tuh ya. Hmm, itu makanya saya bilang itu halal carbonara karena nggak pakai bacon gitu. No bacon. No bacon Tapi for today. harusnya ada cheese gitu. Karena Oke, pasta tapi nggak apa temennya ya. cheese gitu. Nggak apa-apa. Harusnya ya.
di tengah keterbatasan guys. Nah tadi dengar dari Yaya Marzuki ada yang nanya lagi, chef cemilan sehat tapi hemat apa? Cemilan sehat tapi Pokoknya hemat. mas segala tuh enak dan hemat tahu kalau ibu-ibu. Berarti harus ini, kalau mau hemat itu berarti kan dia less cooking. Jadi misalnya buah gitu. Atau kalau misalnya karena sebenarnya kayak roti itu sebenarnya cukup eh, less price ya. Istilahnya orang cuma tepung sama air doang gitu. Cuman isinya mungkin yang lebih complicated sedikit. Mentega juga nggak terlalu mahal. Tinggal ngulennya aja yang tenaga ngulennya aja. Atau kalau dia punya mixer tinggal diaduk. Iya, iya. Roti manis sebenarnya itu murah banget gitu. Iya, karena dulu kan kalau masa-masa perang kan orang susah kan bikin roti kalau di Eropa ya. Bikinnya cuma punya terigu Iya, sama air. iya. Ini kalau sourdough Bisa. apalagi sebenarnya cuman cuman tepung sama air. That's it gitu. Sama waktu, Tapi time. tapi resepnya harus yang oke punya tuh baru jadi yang bagus kan? Iya, itu perlu waktu lah, karena kan dia ada proses fermentasi dan proses folding yang Ya, memang nggak semua orang bisa gitu. Tapi oke. untuk snack yang paling murah adalah bikin roti tak manis aja gitu. Roti manis ya. Tuh ya Mm-mm. tadi Mbak Oktarina Angela bisa dicek, bisa dibikin sebetulnya roti manis. Itu sebetulnya bahannya basic banget ya. Oke, dari Kliana Sunandar. Untuk makan Indonesia yang banyak bumbu segar seperti misalnya bawang, cabai, jahe, serai, pas dia mau bekuin nih buat stok, itu sebetulnya dimatengin dulu atau pas habis dihalusin langsung masuk? Tergantung dia mau bikin makanannya apa gitu ya. Karena ada beberapa Bikin makanan, bumbu dasar kuning, bumbu kalau dasar kalau merah bumbu gitu. dasar merah putih kuning itu dimasak dulu baru di frozen. Oke, Mm-mm. Karena dimasak. kalau bikin bumbu ada beberapa masakan itu dia harus fresh ininya. Sedangkan kalau bumbu fresh sudah di blender, di frozen itu dia bisa diluting the taste-nya untuk Oh, flavornya. rasanya bisa kurang ya, rada lebih hambar ya. Mm-mm. Oke. Nih, ada yang nanya nih, out of topic. Ibu Rosi, itu nanti dijawab nanti aja. Dia nanya, ibu rumah tangga bisa magang nggak di Le Meridien? Itu Sama tanya aja. adminnya Le Meridien ya. Dia Tanya tanya, adminnya aja. kalau di masakan bukaan Manado yang simple, apa sih? Tapi Manado banget gitu rasanya. Sebenarnya kalau misalnya bisa dibuka di apa namanya di Google atau apa gitu ya, masakan Manado itu sebenarnya simpel-simpel semua. Rempahnya banyak Hmm. dan fresh dan bisa di apa namanya dibikin apa ala minute lah istilahnya. Karena Oh iya, kalau Padang kan dia bikin terus besok mesti di reheat gitu. Kalau Manado itu iya, biasanya fresh gitu. Jadi ada iya. banyak, Asal mix tuturuga, ya. ada tuturuga, ada rica, ada macam-macam. Yes. Emang sih sebetulnya mungkin nyiapin bumbunya ngerajang-rajang harus sabar ya, Chef. Kan sekarang ada Kan? blender. Iya, food processor boleh ya, Chef? Boleh, misalnya kita tapi pakainya misalnya kalau Manado rata-rata memang tidak berbentuk paste banget, tapi dia harus yang agak chunky gitu, agak kasar. Oh, lebih jadi masih ada tekstur teman-teman. Ini ada yang Mm-mm. nanya lagi nih, udah banyak banget kayaknya. Semoga semuanya kekejar nih. Ayu Nenggolan Ayu, bagaimana? Oh, dia nih kayaknya seperti pengamat nih nanya. Bagaimana pergelakan kuliner di tengah pandemi ini? Oke, jadi dia mau Sebenarnya, nanya, jadi Index bagaimana kalau sih pandangannya? Apa terjadi sebenarnya ini di kuliner saat ini pergerakannya, perubahannya? jadi ada dua sisi gitu ya. Tapi yang kita lihat adalah mungkin yang sisi baiknya aja bahwa ada perubahan drastis dari pergerakan kuliner ini gitu. Siapa yang Hmm. survive adalah siapa yang bisa berubah dari misalnya dine in menjadi take away atau delivery. Karena that's the thing yang sekarang ini in. Kalau dia nggak bisa, dia akan collapse gitu. Karena Oh it iya, takes time for people untuk dia ini. Jadi sekarang nih semua restoran yang bisa berubah jadi take away dan delivery akan jadi take away dan delivery. Makanya di Lemarian ini ya. kita sama kan tadinya mesti bikin buffet besar ini, tapi apa yang kita buat sekarang adalah we make something different. Kita antar ke rumah makanannya gitu. Karena Mm-mm. sekarang ini orang kan nggak mungkin juga miss Lebaran begitu aja atau miss puasa. Misal dia harus masak terus, misalnya selama 30 hari itu kayaknya
Kalau kayak saya Hmm. 30 tahun bertahan di dapur mungkin ibu-ibu dan bapak ini mungkin 3 bulan berturut-turut per hari suruh masak mungkin agak gemes gitu ya. Jadi Apalagi minta menunya dirubah-rubah. Aduh. iya, menu harus ini ya, habis itu ini gitu. Nah ini makanya restoran-restoran, hotel-hotel itu memberikan solusi itu gitu, bahwa kita ada makanan yang kita bisa hantar, jadi dan juga affordable, nggak terlalu mahal. Nah, Ya. yang bisa Ah. survive di kuliner itu adalah yang bisa berubah gitu. Mm-mm. Oke. Lalu, ini ada yang nanya, rekomendasi makanan sahur. Jadi, makanan kering-keringan kali ya, bisa dimakan sahur, bisa dimakan buka puasa, kering-keringan. Selain rendang dan teri kacang, dia bilang itu ada standar. Dia nanya yang lain, siap inspirasi. Itu yang saya bilang tadi, yang kayak kita bikin nasi bakar misalnya, itu kan bisa Nah, itu dibikin tadi. bikin duluan. Mm-mm. Misalnya pakai nasi sisa buka Ya. puasa, tinggal ambil Mm-mm. daun, isi lauk. Kan lauknya bisa kasih Mm. rendang, bisa kasih teri kacang, bisa kasih apa gitu. Oh, iya. Terus dibungkus, Ya. pagi-pagi tinggal dibakar atau dibakar duluan terus didinginin. Yang penting adalah makanan yang disiapkan untuk sahur itu kalau bisa didinginkan sebelum masukkan di kulkas gitu. Oh, oke, didinginkan ya, Jangan taruh di panas-panas kulkas, terus habis itu. panas-panas dibungkus nanti besoknya basi gitu. Tuh, ya, teman-teman. Atau masak dengan Catat ya. rice cooker. Nah, masak dengan rice cooker gitu. Jadi sebelum tidur malam taruh semua Mm-mm. bahan-bahan. Saya ada sharing resep juga di resep saya di IG saya. Itu jadi Heeh. kayak nasi kecombrang gitu kan. Kita bisa isi dengan apa aja Heeh. di dalamnya, taruh di rice cooker, tinggal Mm. tinggal ditinggal tidur. Besok pagi-paginya Oh. tinggal ting udah jadi gitu. Oh iya, karena dia kayak slow cooker ya. Iya, Aman bisa dan kan, panas. aman. Tinggalin tidur nggak Panasnya apa-apa ya. steady. Mm-mm. Ada yang nanya Asal lagi. dijagain aja yang bener gitu. Nah, tuh. Ada yang nanya sambal dabu-dabu, apa bedanya sama sambal colo-colo? Kalau colo-colo biasanya dikasih kecap. Jadi Tuh, ada kayak kita kecapnya, ada bakar kecapnya Manado terus guys, suka ada tuh satunya dikasih kecap tuh. iya dikasih kecap biasanya itu buat temennya ikan bakar. Nah, nih, ada yang nanya nih pertanyaan advance banget dari Valentina. Dia nanya sambal yang ampas kelapanya orang Sulawesi Utara, dibilang sambal tai minyak. Sambal Nah, tai minyak itu proses ampas minyak kelapa itu gimana ya? Soalnya enak banget dia bilang. Saya tahu nggak sih mungkin caranya? mungkin terlalu sulit buat dijelaskan gitu ya. Tapi basically adalah Bayangan proses aja. bagaimana kelapa dipanaskan dan dia mengeluarkan minyaknya. Mungkin kalau di Jawa itu namanya eh blondo ya, apa sih? Jadi Oke, dari iya. ampas Lundo. ampas kelapa itu dia mengeluarkan aroma yang segar. Sekarang ini itu di pasar pun ada orang yang jual-jual. Kayak karena sekarang jadi sering once in a while I see pasar juga. Jadi tetap dengan social distancing tapi pakai Nah, APD gitu ya. Nggak usah pakai APD tapi menjaga diri. Tapi di situ dia sudah banyak juga jual itu minyak kelapa. Terus kemudian buat tumis jadi dikasih dikit aja sudah jadi enak. Nah, sama oh, ampas ampas kelapa dia itu tadi. emang enak Nah, banget. Dikasih itu apa aja biasanya enak itu. dicoba di mana, Chef? Di restoran Manado? Kalau di Jakarta kita mau nyoba di mana? Atau itu menu rumahan? Menu rumahan. Jadi kalau di restoran Manado kayaknya nggak ada deh. Kecuali Nggak dia ada. Manadonya totok Kalau gitu ya. spesifik ya. Kalau Manado totok Oh, mungkin ada. kalau ada. Ah, ini dia pertanyaan. Chef, kalau makanan Manado, biar kita nih kalau mau food delivery nih, favoritnya di mana kalau di Jakarta? Yang mahal sama yang murah? Tuh. Kalau Manado mungkin boleh dibilang ya masih Beautika yang masih pegang sih gitu untuk dalam Oh, hal oke. taste sama Ah, rasa sama ini gitu ya. Kalau yang murah meriah enak sebenarnya Andi Watung ataupun itu tuh juga rata-rata tapi semua harganya sama-sama aja sih kecuali Beautika mungkin agak lebih mahalan dikit ya gitu. ya. Andi Watung sama apa lagi sih ada yang satu lagi tuh di em, saya karena biasa bisa makan sendiri jadi kadang-kadang nggak Iya makan di betul. tempatnya orang gitu. Ya, kalau Andi Watung tuh emang terkenal teman-teman dia dari Jakarta Iya. Timur. Kalau itu Ah, asli jadi banget gitu.
Rawamangun kan. Ya. Mm-mm. Coba teman-teman bisa dicek itu kalau di delivery apa enggak. Chef masih menerima pertanyaan ya. Ini kata adminku masih ada sekian menit lagi. Tunggu. Oke. Oke. Bagaimana ada yang nanya Cahaya Cipta, bagaimana mengatur agar protein tidak mudah bau, minyak tidak jenuh, tidak mudah teroksidasi. Tuh. Oke. Gimana ya Wah, pertanyaannya dia? ini dia sekolah dokter gizi gitu ya. Jadi Sebenarnya gini. pertanyaan Jadi kalau protein itu yang pasti kita harus beli protein yang segar kan gitu. Istilahnya kalaupun dia frozen, kita tahu bahwa itu frozennya frozen bagus. Karena beda ayam yang frozen dengan biru-biru dengan ayam frozen yang fresh gitu. Apa ya? oke. Fresh frozen lah kalau orang bilang gitu ya. Jadi warnanya Oh, masih pink, dia masih masih apa bersih, nggak ada biru-birunya. Nah itu ini. Dan pada saat ditowing itu dia harusnya atau dilelehkan harusnya dia masih fresh gitu. Jadi nggak jangan sampai mulai dengan protein yang nggak bagus itu sudah pasti no lah gitu. Ikan yang mesti oh, fresh. Kalau ayamnya yang mesti fresh gitu. Kalau misalnya dia pun frozen, sedang tadi frozennya kita harus tahu kualitasnya bagus nggak gitu. ya Nah, betul. kalau kalau minyak itu sebenarnya kita reuse minyak kan kita yang tahu gitu. Jadi Mm-mm. the more you use oil itu jangan sampai jadi terlalu hitam gitu. Karena kalau hitam itu biasanya sudah ada perubahan oksidasi gitu di minyaknya. Walaupun mungkin masih enak gitu ya, tapi kita mesti bisa jaga aja karena kayak saya juga keep oil sampai 2 minggu masih clear. Jadi every time you use the oil, then you need to strain gitu, disaring, biarin dingin, kemudian habis itu baru di keep gitu. Jadi itu bisa jadi apa orang bilang untuk flavoring oil juga kan gitu loh, buat tumis, buat apa oseng gitu. Oke. Chef, tapi kalau emang di hotel itu, kalau kita kan di rumah habis beku, kita tadi protein itu ayam misalnya, habis beku kita towing ke bawah. Tapi kan nggak semua orang melakukan itu sebenarnya. Kadang habis dari beku, direndam aja di dapur pakai air Air keran gitu biasa. ya. Betulnya aman nggak sih? Betulnya tetap aman atau cuma paling perubahan rasa? Emang kadang kita nggak sabar, direndam air aja. Ngapain diturunin ke bawah ke towing chiller gitu. Ini jadi bagusnya sebenarnya adalah ayam itu di towing 1 hari atau 2 hari sebelumnya ke dalam kulkas dari frozen ya. Kalau dia utuh, makanya kita saranin kalau Oh, mau di oh, frozen, kalau mau frozen sebaiknya frozen pipih. Jadi misalnya ayam sudah oh, dipotong, oh, dilipet di plastik tapi taruhnya pipih, jangan dibongkol gini. Karena bongkol itu kan oh, untuk nyairinnya susah oh, gitu. Jadi sebaiknya pipih, kemudian sebaiknya 1 hari sebelumnya, sorry, jangan 2 hari lah, 2 hari kelamaan. 1 hari sebelumnya taruh di kulkas biasa, chiller supaya dia lembek. Kalau dia memang kepepet harus dikasih air, dipastikan saja bahwa tadi saya bilang 1 porsi untuk sekaligus dimakan itu nggak apa-apa asal dimasak dengan benar karena ayam itu ya. bisa banyak bakterinya kalau dia masaknya kurang mateng. Jadi kalaupun dia Oh, pakai towing, sebaiknya sih towingnya ah, masih dalam plastiknya. Jadi di iya, towing itu dia masih sama plastiknya, nanti kan dia akan leleh sendiri. Nah, makanya dibikinnya pipih supaya begitu itu nanti langsung bisa diambil, buka, goreng ataupun di steam sebentar, habis itu baru dimasak gitu. nah dia nanya, bikin kaldu ayam, kalau chef andalannya bumbunya kayak masih kayak mirpoa, buke garni gitu nggak kalau chef bikin kaldu ayam? Masih, Catatannya. saya sampai sekarang memang tidak menggunakan yang sudah jadi, jadi selalu pasti bikin sendiri. Jadi karena saya bilang di pasar ada kepala ayam, ada kaki ayam, ada tulang ayam, semuanya available. Ah, Yang penting komposisinya adalah air jangan sampai lebih daripada 10 cm di atas tulangnya. Jadi misalnya dia oh, tulangnya segini, airnya segini lah kira-kira gitu kan. Jangan sampai oke. airnya segini gitu loh. Nanti rasanya nggak ada. Heeh. Terus kalau Ap- bisa ya cekernya kasih, apanya kasih semua gitu kasih. Jadi kan biasa sudah dibersihin kan di pasar juga. Kalau mau hmm. pakai
Brutonya sebaiknya sih tidak, karena itu bisa menimbulkan apa, bisa ada apa fatnya terlalu banyak, bisa juga kotor. Jadi sebaiknya sih Ah. tulang-tulangnya aja dan disingkirkan semua kulit-kulitnya, lemaknya. Jadi nanti dia Oh, oke. nanti kaldunya bersih. Hmm. Lalu kalau tadi lip 10 cm di atas itu, ketika dia lagi di simmering, ditambah terus kah pas kapan gitu? Dan ketika ditambah tetap harus 10 cm terus, atau when do we know kita harus stop nambah air? Ayam biasanya selalu kalau bikin kaldu adalah dia paling ini saat 1 sampai sekitar 1 hour lah gitu ininya ya. Kalau dia bikin dalam jumlah kecil ya. Kalau di hotel Hmm. kita mungkin 1 sampai 2 jam kalau bikinnya gede. Oke. Terus Hmm. dalam proses kita menurunkannya itu di simmer namanya dengan api kecil, itu kita tetap ngilangin kotoran-kotorannya itu loh, Ya. yang di atas. Kalau perlu Teman. tambahin air karena dia harus terus di atas tulang Heeh. airnya. Oke, sip. Tapi Baiklah, bisa thank you so disiapin much. misalnya gini, triknya disiapin air panas di sampingnya, jadi tinggal nambah-nambahin gitu. Jadi dia Oh, nggak nunggu panasin lagi oh, gitu ya. Jadi iya, iya, iya. Jadi baru bisa ditambahkan di adalah frozen. panas, air yang panas. Baru Oke. uh, Sip. Nah, kayaknya aku hanya bisa kasih waktu satu pertanyaan lagi ya. Masih ada beberapa pertanyaan, tapi eh waktunya tuh kan kalau kita wawancara gini pasti lupa waktu. Soalnya iya, kalau kita nanti keterusan tiba-tiba bisa mati sendiri chef IG live-nya cuma maksimal 1 jam gitu nanti. Saya nggak iya bisa sempet benar-benar. bye-bye. Nah, pertanyaan dari @didik5454. Bagaimana rumus menakar rempah-rempah seperti makanan India? Jadi dia nggak mau pakai resep, misalnya mau nakar-nakar asal aja gitu. Kalau chef feelingnya gimana tuh kalau bikin makanan India? Makanan India. Iya, Em, mau nakarnya pakai feeling kata dia bilang. Bagaimana itu feelingnya? Asal feelingnya sudah benar aja gitu ya. Kalau misalnya, karena Nah itu. karena karena gini, kita kalau mau bikin sesuatu yang pakai feeling, kita udah mesti tahu rasa hasil akhirnya seperti apa. Nggak bisa Nah, kita oke. nge-feeling-feeling terus akhirnya expecting itu jadi seperti yang kita Benar. ini. Jadi harus kita mesti tahu dulu. Misalnya kita mau Ya. bikin masala, ayam chicken masala gitu. Nah, itu dia harus ada takaran masa gini, harus tahu rasa airnya seperti apa. Karena kalau enggak, itu bisa jadi pahit gitu. Karena pertama yang mesti diingat bahwa bumbu walaupun sama-sama bubuk, bumbu di India sama di sini beda ininya, apa namanya? Strongnya, rasanya, flavornya, even Oh, even laos bubuk atau kunyit bubuk gitu loh. Jadi kita nggak bisa main feeling dengan hal yang sama di Indonesia gitu. oke, iya. Benar-benar. Tapi Kemarin waktu kalau waktu untuk yang cuma itu juga benar. Harus tahu rasa aslinya, benar kan chef, itu takaran kita iya, kan? kalau nggak itu berarti namanya kita ngayal gitu. Iya. Apa Berarti namanya? sebetulnya kalau dia mau nanya ada rumus pastinya sih sulit juga chefnya kalau rumus pasti ya. Nggak Karena ada tiap rumus bahan. pasti karena tiap bahan pasti berbeda-beda gitu ya. Cuman Hmm. kalau saya biasa masak makanan Indonesia, bumbu itu 30% dari total protein gitu. Oke, tuh ya teman-teman catat Karena ya, bumbu udah 30%. karena karena itu biar lebih medok lah istilahnya gitu. Ada orang yang less, you can put Oke. more, tapi itu Oh, range yang nice untuk supaya bisa dapat apa namanya bikin rasa bumbu yang pas gitu. oh, oke. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, kita berbaik hati. Chef, ada yang nanya, kalau bikin kaldu sapi, kenapa terkadang ada serpihan-serpihan kotor ya? Mungkin dia udah skimming sih. Nih, karena nih yang nanya nih, dia anak hotel nih, namanya Helen. Dia bilang kayaknya Kalian ya, coba tanya kenapa sama tetap ada chefnya, serpihan kotor ya? coba tanya sama chefnya itu. Eh, Biasanya gini, kalau bikin stok dengan tulang sapi, selalu pasti dia harus direbus dulu. Rebusan pertama itu kan dibuang airnya. Baru Ya. kemudian masuk air dingin lagi, terus dibawa lagi ke boil. Setelah itu baru tinggal skimming. Harusnya tidak ada lagi itu debris-debrinya gitu. Karena sudah keluar saat pertama didirikan gitu. Kalau masih kotor juga suruh panggil chefnya gitu. Nah, tuh, panggil chefnya. Nah, oke, baiklah.
Chef Index, terima kasih banget atas Sama-sama. wawancaranya dari Le Meridien Jakarta. Semoga kita bisa bertemu dan bertemu secara offline ya, Chef ya. Iya, Online. offline dan online. Oke deh. Iya, semoga Yes. segera berakhir gitu ya. Let's Nah, Chef survive. ada Yang penting stay home, stay tuh. safe gitu ya. Pokoknya Hmm. kita mesti bisa jaga supaya this one doesn't grow up anymore gitu. Ini sudah ada bagus, sudah mulai stabil. Hopefully it goes the same gitu harus ininya gitu. Oh, oke. Lalu Chef ada pesan nggak sih bagi industri F&B di sana kan tadi kan emang Chef bilang survival kayak yang kita yang paling fit dia akan survive gitu ya restoran-restoran itu. Ada pesan-pesan nggak Chef biar pada semangat gitu yang punya bisnis? Ya saya bilang gini, tetap semangat karena opportunity orang itu nggak akan berhenti makan gitu. Kan Mm-mm. buktinya ibu-ibu di rumah dia bikin air dan saya aja yang nggak jualan online jadi jualan online gitu kan. Jadi buat buat saya, apalagi restoran dia punya kapasitasnya, punya ininya gitu. Mungkin with minimum staff that you have, create Mm-mm. menus yang bisa di deliver gitu. Mm-mm. Dengan itu mereka bisa at least namanya tetap, terus dia bisa survive lah gitu paling enggak on this time gitu. Oke, sip lah. Terima kasih banget Chef Index atas waktunya Sama-sama. bersama teman-teman yang udah nonton di Femina Magazine. Terima kasih Ya, juga Le terima kasih Meridian. teman-teman yang sudah ikutan. Sukses terus ya Chef selama Ramadan di rumah Sama-sama. aja di Le Meridian ya masakannya. Siap. Oke. Jangan lupa di order See you ya gitu. Chef. Thank Bye. you. Terima kasih yang sudah menonton Instagram Live Food 911 bersama Chef Index Tanker ya. Terima kasih juga atas pertanyaan yang sudah dikirim. Kita akan pilih pertanyaan-pertanyaan yang paling unik yang domisili di DKI Jakarta ya. Kita akan pilih, akan kita tanya nanti kita DM mana yang domisili di DKI Jakarta yang pertanyaan cukup bagus menurut kami. Tadi pertanyaan banyak banget, mohon maaf jika ada yang terlewat, tapi saya rasa tadi ya ada mungkin satu dua ya yang belum terjawab. Mungkin bisa nanti diteruskan di Instagram feed-nya kita. Jadi IG Live ini bisa ditonton 24 jam setelah ini di Instagram Story Femina. Setelah 24 jam, teman-teman tetap bisa menontonnya di Instagram feed Femina. Dan kami juga akan share resep-resep yang Chef Index racik buat Le Meridien Jakarta. Oke. Nah, bagi teman-teman yang mau ngeliat masakan Chef Index apa di Le Meridien Jakarta, bisa ke Instagramnya Le Meridien Jakarta, yaitu @lemeridienjkt. Dilihat menunya apa saja, harganya juga nggak mahal, padahal masakan hotel loh, dan kreasi Chef Index. Itu makanannya macam-macam banget, jadi bisa dilihat di sana ya. Jadi kalau kalian pengen penasaran banget, apa sih yang dibikin sama Chef Index itu di Le Meridien Jakarta, bisa dilihat secara lengkap di @lemeridian_jkt ya. Saya liatin dulu nih. Kayaknya saya punya nama-namanya. Tadi ada masakan Sunda, sorry, Sumatera ya. Oke. Ada masakan Bali, Jawa, Sumatera, dan Manado. Oke, bisa dipesan, nomornya ada di Le Meridien Jakarta. Harganya 125.000 net per porsi, termasuk potongan buah, kurma, dan minuman. Layanan pengiriman bebas biaya ditawarkan dengan pembelian minimum 4 porsi. Oke. Ada juga diskon 10% untuk pembelian 10 sampai 19 porsi, dan bahkan ada diskon 20% untuk pembelian 29 porsi dan 30% untuk pembelian 30 porsi ke atas. Untuk informasi lebih lanjut bisa tanya dengan Le Meridien Jakarta. Oke. Terima kasih teman-teman. Kita sampai jumpa. Tria selaku jurnalis Boga dari Femina undur diri. Terima kasih teman-teman. Andelayan, pertanyaannya Nicholas Pascal, Mak Drama, Oke, Prita Himawan, Iqbal Ngomel, Mas Iqbal, pertanyaannya belum kejawab ya. Bisa ditulis di DM kita besok ya. Oke, sampai jumpa hari Rabu. Kita akan bertemu di sebuah masak-masak bersama nutrisionis makanan plant based, oke, tanpa protein hewani tapi tetap enak buat takjil kamu. Sampai jumpa.